Sudah. Jadi selamat siang Pak Hansen dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari grup 2 yang beranggotakan saya Leovan Sutanto dan Kelvin dan juga Kak Putri akan mempresentasikan cara memastikan kualitas material proyek di lapangan. Next. Nah, kelompok kami dari sekian banyak material konstruksi yang ada, kami akan mengambil 2 topik atau 2 material, yaitu kayu dan juga besi baja. Nah, dari kayu dan besi baja ini kami akan melakukan analisa 5W1H, yaitu what, why, when, where, who, dan juga how. Yang pertama dari kayu. Yang pertama kita akan melakukan analisis why. Mengapa harus menjaga kualitas kayu atau kenapa kualitas kayu itu harus diperhatikan? Karena tujuan utamanya itu untuk meminimalkan kerusakan pada material kayu. Karena kalau kita lihat kayu itu pada gambar kebanyakan fungsinya sebagai backcasting. Dimana kalau misalkan backcasting kayu itu rusak atau keropos, pasti akan mengganggu pengerjaan konstruksi yang terjadi. Nah, yang kedua itu analisa what dari kayu. Yang pertanyaannya, apa saja yang mempengaruhi kualitas kayu? Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada cuaca, di mana cuacanya itu seperti hujan dan juga sinar matahari. Contohnya adalah kayu yang terkena sinar matahari langsung akan cepat kering, kemudian akan terbentuk retakan dan kayu, dan membuat kayu itu akan jadi mudah keropos. Dan juga kalau misalkan kayu terkena hujan itu, kayu akan jadi lembab dan juga kayu akan jadi lembek, sehingga tidak bisa menopang beban yang ada di atasnya. Nah, yang kedua itu jenis kayunya. Kayu itu bervariasi di mana-mana, setiap jenisnya memiliki kekuatan, diameter, dan umur pakai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk kualitas kayu harus diperhatikan dari jenis kayunya, apakah kuat atau layak untuk dipakai dalam konstruksi. Yang ketiga itu ada where, di mana tempat penyimpanan kayu pada proyek konstruksi, yang pastinya pada tempat yang kering dan teduh dari sinar matahari. Tujuannya adalah agar kayu itu tidak terkena cuaca dan tidak terkena sinar matahari dan hujan langsung, yang seperti sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang keempat itu ada who. Siapakah kira-kira yang bertugas menjaga kualitas kayu? Tentunya manajer logistik atau site manager. Nah, ini manajer logistik atau site manager ini bertugas untuk menjaga dan nantinya para petugas atau para tukang yang akan menerapkannya. Next. Kapan kita harus memastikan kualitas material pemeriksaan kayu? Kapan kita harus memastikan kualitas material? Pemeriksaan kayu dilakukan pada saat mengambil tanda terima kiriman. Dari beberapa faktor juga harus diperhatikan kualitasnya, yaitu pengemasan, memeriksa apakah masih utuh jumlahnya, kuantitas, membuat perkiraan kasar kuantitasnya. Yang ketiga, dimensi, yaitu memeriksa apakah cocok dengan pesanan dan catatan pengiriman. Yang keempat, yaitu nilai, memeriksa pengiriman dan memperhatikan kerusakan yang terlihat, dan memeriksa jenis dan label pada pesanan dan catatan pengirimannya. Dan yang terakhir, memeriksa apakah kayu bersih dari tanah dan kotoran. Next, Pin. Udah kayaknya besi baja. Lanjut, yaitu material akan kami bahas yaitu adalah besi baja. Besi baja, mengapa harus menjaga kualitas besi baja? Karena akan membantu memperpanjang umur pakai besi beton, menjaga kualitas dan kekuatannya, serta mengurangi risiko kerusakan dan kegagalan struktural.
Jika besi beton mengalami kerusakan signifikan yang mempengaruhi kekuatan dan integritas struktural, pertimbangan untuk menggantinya dengan material baru maka dapat dipastikan dengan pembekakan pembiayaan. Next, Pin. Lanjut yang kedua, apa saja yang menyebabkan kualitas besi beton tidak terjaga? Yang pertama, perubahan desain gambar. Perubahan desain gambar yang sering merupakan penyebab utama munculnya sisa material. Sisa material berbentuk fisik ketika owner menghendaki perubahan pada saat hampir mendekati penyelesaian akhir proyek. Terjadinya pekerjaan ulang yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi kontraktornya. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Kesalahan penanganan atau pemeliharaan material akan menimbulkan pemborosan material. Contohnya, menumpuk atau menyimpan besi beton dalam jumlah yang berlebih karena hal ini dapat menyebabkan kegagalan struktural pada rak penyimpanan atau penyangga dan mengakibatkan kerusakan pada material. Yang ketiga, pekerja. Sifat-sifat seperti terlalu lambat dalam bekerja, kurangnya kepedulian, serta pemakaian peralatan yang tidak normal dapat menimbulkan kesalahan pekerjaan. Pekerjaan yang tidak terampil cenderung membuat lebih banyak kesalahan karena dia tidak dibekali keterampilan yang cukup dan etos kerja yang buruk. Pada saat yang sama, apabila terjadi kesalahan, maka harus dilakukan pekerjaan ulang. Hal ini akan membuat durasi pekerjaan menjadi bertambah. Yang keempat, pengadaan. Contoh pemborosan material yang muncul dalam hal pemesanan material dalam proyek konstruksi adalah pemesanan besi beton yang berlebih. Pada akhirnya akan terbuang sia-sia. Terkadang pemesanan material yang asal-asalan dan tidak mendetail juga menyebabkan faktor pemborosan secara fisik. Lanjut, Pin. Yang Selanjutnya ketiga. ada where, di mana tempat untuk menyimpan besi beton tersebut agar tetap terjaga kualitasnya. Yang pertama, pilih area penyimpanan yang kering dan terlindungi dari cuaca, seperti gudang atau tempat penyimpanan tertutup, untuk melindungi besi beton dari hujan, kelembapan, dan sinar matahari yang dapat menyebabkan korosi dan kerusakan. Selanjutnya ada tata letak penyimpanan besi beton. Jaga besi beton terangkat dari tanah dengan menggunakan rak, palet, atau penyangga lainnya untuk mencegah kontak langsung dengan tanah yang dapat mempercepat korosi. Selanjutnya ada juga mengendalikan kelembapan di area penyimpanan dengan menggunakan alat pengendali kelembapan atau ventilasi yang baik untuk mengurangi risiko korosi pada besi. Selanjutnya ada siapa yang bertugas untuk menjaga kualitas besi beton. Ada Quality Control Manager dan Manajer Logistik. Selanjutnya ada bagaimana cara menjaga kualitas material besi. Yang pertama, pengelompokan besinya berdasarkan ukuran, bentuk, jenis besi, dan panjang besi untuk memudahkan identifikasi dan pengambilan saat dibutuhkan. Yang kedua ada berikan label pada setiap kelompok agar mudah dikenali. Selanjutnya ada kapan kita harus memastikan kualitas material. Yang pertama di saat mengoptimalisasi penggunaan material yang akan digunakan. Yang kedua pengontrolan ketetapan jumlah material yang dikirim ke proyek. Yang ketiga mengatur penjadwalan pengiriman material. Yang keempat membuat kerjasama dengan supplier untuk membeli kelebihan material. Yang kelima memeriksa estimasi tipe dan kuantitas material untuk memastikan apakah cocok dengan pesanan yang dibutuhkan. Yang keenam menghitung dimensi yang tepat sehingga tidak terjadinya kelebihan volume material yang akan dibutuhkan. Kesimpulannya, setiap material perlu diperhatikan kualitasnya baik dari segi kekuatan, ketahanan maupun faktor lainnya. Tujuannya adalah agar material konstruksi layak untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Dalam menjaga kualitas, setiap material perlu perlakuan yang berbeda-beda tergantung jenis material, kondisi, dan tempatnya. Selain itu, setiap perusahaan memiliki prosedurnya masing-masing dalam menjaga kualitas material konstruksi. Berikut ini referensi kami. Sekian.